Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, hati-hati seorang manipulatif ini ingin kembali lagi kepadamu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Seven of Swords, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu King of Cups, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Eight of Swords. Aku merasa ada seseorang yang kehilangan fokusnya dalam mengerjakan apapun yang dia ingin kerjakan. Dia sedang merasa lelah dan tidak berdaya akan segala hal yang ada dalam hidupnya. Dia mengalami sebuah keraguan akan sesuatu yang dimana keraguan ini membuat dia menjadi overthinking dan berpikir secara berlebih. Dia merasa tidak mampu untuk mengambil tindakan apapun yang sekiranya bisa menghasilkan jawaban akan semua pertanyaan yang hinggap di kepalanya. Dan sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang menyerbu pikirannya itu berkaitan dengan kamu. Entah siapa seseorang yang sedang overthinking karenamu ini, tapi yang jelas karena memikirkanmu. Sampai-sampai dia tidak terlalu fokus pada aktivitas dan pekerjaannya saat ini. Sebenarnya, kalau saja seseorang ini mau melakukan tindakan yang nyata terhadapmu, mungkin dia akan menemukan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang hinggap di pikirannya atas kamu. Seandainya dia tidak berpasrah pada keadaan yang membuatnya tidak berdaya, mungkin saja dia akan melihat bahwa sebenarnya ada perubahan yang bisa dia lakukan untuk hubungan atau kedekatan di antara kamu dan dirinya. Mungkin saat ini hubungan atau kedekatan kamu dengan dirinya sedang tidak baik-baik saja ya. Kalian sedang sama-sama diam dan saling menjauh dari satu dengan yang lainnya. Mungkin ada permasalahan yang cukup besar terjadi di antara kalian, sehingga kalian bisa menjadi sejauh dan seasing ini saat ini. Ada permasalahan atau kecurangan yang terjadi yang membuat hubungan di antara kalian tidak berjalan dengan baik dan menjadikan kalian sebagai orang yang asing terhadap satu sama lain. Atau bisa juga keasingan ini disebabkan oleh ketidakpastian yang ada di dalam hubungan kamu dan dia. Mungkin kamu berdealing dengan dia yang memiliki ketidakstabilan dalam emosi, yang dimana membuat dia takut untuk terikat dan membuat hubungan ini berjalan tanpa status apapun. Mungkin karena ketidakpastian yang terjadi ini, membuat kamu pada akhirnya memilih untuk mengakhiri atau menyudahi hubungan di antara kalian. Entah siapa yang memilih untuk menyudahinya, tapi aku merasa di sini mungkin kamulah yang memilih untuk menyelesaikannya sekarang juga. Sebenarnya selama kamu dan dia baik-baik saja, hubungan di antara kalian ini positif-positif saja. Kalian juga sama-sama menikmati waktu-waktu kedekatan satu sama lainnya. Tapi karena mungkin kamu adalah seseorang yang tidak suka dengan ketidakpastian, membuat kamu memilih untuk mengambil alih diri kamu dan menyelesaikan hubungan ini. Sebenarnya tidak selesai yang bagaimana-bagaimana. Kamu tidak yang langsung mengutarakan keinginanmu untuk mengakhiri kedekatan ini. Hanya saja sikap kamu yang berubah membuat dia mengerti bahwa kamu sudah lelah dengan hubungan ini dan mungkin sudah melupakan dia saat ini. Kamu yang biasanya akan selalu menyambut kedatangannya dengan baik dan ramah, menjadi kamu yang to the point dan terkesan dingin kepadanya. Kamu menjadi seseorang yang tidak terlalu menanggapi hal-hal yang tidak penting yang dia lontarkan kepada kamu. Entah pertanyaan ataupun guyonan, kamu juga menjadi seseorang yang tidak terlalu fast respon lagi dalam membalas pesannya dan cenderung tidak selalu tersedia lagi ketika dia butuh. Dan sikap-sikap kamu inilah yang membuat dia overthinking dan kehilangan fokusnya akan aktivitasnya. Sebenarnya seseorang ini pernah ada niatan untuk menuju ke kamu lagi. Tapi lagi-lagi karena dia termasuk orang yang suasana hatinya mudah berubah-ubah dan tidak tetap, sehingga membuat kedatangannya menuju kamu pun menjadi tertunda. Keinginannya sering tidak kesampaian karena suasana hatinya yang tidak tetap itu, bahkan sering juga membuat kesalahan atau tindakan gegabah karena emosionalnya yang tidak stabil tersebut. Tapi walau seperti itu, walau mungkin ada saat di mana dia tidak bisa bergerak atau tidak bisa melakukan apapun untukmu, pada akhirnya di masa depan nanti, dia akan melakukan sesuatu hal kepada kamu. Dia akan melakukan sesuatu hal yang sudah dia rencanakan jauh-jauh hari terhadap kamu. Sepertinya akan ada upaya yang akan dia lakukan untuk bisa kembali lagi kepada kamu dan mengakhiri siklus overthinkingnya saat ini.
Akan ada momen di mana dia akan mengambil strateginya lalu mendatangi kamu. Tapi mungkin pergerakan yang akan dia lakukan ini tidak akan berlangsung dalam beberapa waktu dekat ini karena dia merasa perlu untuk berhati-hati dalam usaha pendekatannya kepada kamu supaya usaha yang dia lakukan kali ini tidak gagal dan berakhir dengan kekecewaan lagi. Seseorang ini akan mengambil pendekatan yang independen terhadap kamu ke depannya dengan strategi yang sudah dia susun dengan sedemikian rupanya itu. Jika ada permasalahan di antara kalian, mungkin dia akan terlebih dahulu menyelesaikan konflik itu, lalu dia akan melakukan strateginya mendekati kamu. Atau jika alasan dia tidak berani memperjuangkan kamu kemarin karena orang-orang di sekitarnya yang tidak menyetujui kedekatan antara kamu dan dia, aku rasa dia akan melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Dia akan melakukan pendekatan terhadap kamu tanpa ada satu orang pun yang tahu tentang pergerakannya ini. Dan mungkin jika kamu dan dia berhubungan pada akhirnya nanti, hubungan kalian juga akan dia sembunyikan dari publik atau umum. Dia akan menyimpan hubungan kalian untuk dirinya sendiri. Atau ini juga bisa diartikan sebagai pertanda untuk kamu lebih berhati-hati lagi ketika dia datang lagi nanti. Karena bisa saja ada upaya trik atau manipulasi yang akan dia lakukan terhadapmu untuk mengambil sesuatu hal dari kamu. Entah mungkin cinta, perhatian, waktu, energi, atau uang kamu. Intinya kamu diminta untuk mewaspadai tindak tanduknya ketika dia mencoba datang lagi kepada kamu. Atau juga bisa ada sesuatu hal yang dia sembunyikan dari kamu demi bisa kembali dekat dengan kamu. Contoh, dia sebenarnya sudah memiliki seseorang yang lain, tetapi karena dia masih ingin dekat dengan kamu, akhirnya dia menyembunyikan hubungannya dengan seseorang yang lain itu dari kamu. Dia menyembunyikan hal-hal yang menurut dia akan bisa membuat kamu memilih untuk pergi lagi dari dia. Dan di sini disarankan untuk kamu lebih berhati-hati lagi, jangan mudah untuk memberikan perasaanmu kepadanya ketika dia datang lagi nanti. Karena takut jika kamu akan sakit hati lagi ketika semua hal yang dia sembunyikan dari kamu terungkap pada akhirnya. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan kuda, bulan, kapal, kastil, kerajaan, istana, renang, laut, mahkota, kristal, dan ikan. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna biru, abu-abu, coklat, merah, kuning, dan hijau. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio tikus, kuda, macan, kerbau, kambing, babi, monyet, dan anjing. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Victoria, Kilo, Hotel, Bromo, Gajah, Papa, Tikus, Sierra, Charlie, Win-Win, Romeo, Queen, Delta, Fanta, Indonesia, Oscar, Mama, dan Udang. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Gemini, Virgo, Cancer, Capricorn, Sagittarius, Leo, Aries, Taurus, Pisces, dan Aquarius. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak.
Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.